Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27.
Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita aman dalam lindungan Tuhan, karena Dia Tuhan kita yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan, kita nyanyikan sama-sama yuk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita di
Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung ya Tuhan. Mazmur 91 digenapi bagi kami. Bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama serukan. Perkasa. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ora basyakara la batakara la bara la bara la bara la bara la bara la basyana la bara la. Terima kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau tetap setia buat setiap kami. Bulan demi bulan sepanjang tahun ini, Engkau bersama kami dalam hidup kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ini pernyataan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu, ya Bapakku, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia dalam bahasa roh. Syaralabatakaralamanalamanalamanalamanalamaya syakaralabayaralabanalabanalabanalabanalabanalamo. Oh rabasyandaralabanalabanalabanalabanalabanalabasyeralabanalabanalabanalabanalamo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada bersama kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk bulan demi bulan di tahun ini, penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Satu yang kami percayai Tuhan, satu yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi kondisi apapun, keadaan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena kami dikasihi oleh Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ini iman percaya kami Tuhan. Yes. Lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Setiap kami menjadi pemenang, setiap kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Lebih
Haleluya, mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa yang kita bisa rasakan bersama-sama lewat pujian dan penyembahan. Berkati firman Tuhan hari ini ya Tuhan, supaya kami semua bisa diberkati. Kami semua bisa mendapatkan sesuatu yang baru, supaya kami bisa menjalani kehidupan yang hari-hari ini begitu berat mungkin kami rasakan. Tapi kami percaya bersamamu tidak ada yang tidak mungkin. Bersamamu kita pasti kuat dan menjadi seorang pemenang. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya kami semua berdoa dan sepakat untuk Roh Kudus-Mu mengurapi sehingga firman Tuhan hari ini bisa bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dan saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Mulyadi Budianto dan saya melayani di Surabaya. Dan firman Tuhan hari ini saya mau beri judul Menang Melawan Krisis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua tim pengembalaan yang mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman hari ini. Tapi mari kita semua hari ini mulai belajar firman Tuhan lebih lagi. Amin. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 8 sampai yang ke-10. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita ingin belajar bagaimana kita bisa menang melawan krisis. Saya akan memberikan 7 prinsip supaya kita bisa menang melawan mungkin hari-hari ini yang begitu berat, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bahkan di gereja pun juga mengalami banyak tantangan. Karena banyak gereja hari ini belum bisa melakukan ibadah secara on-site. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang melawan krisis yang mungkin pandemik atau COVID-19 ini berikan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam Tuhan kita pasti akan jadi pemenang. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 10 bunyinya demikian. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. Nah, prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa menang melawan krisis. Kita dapatkan di Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-19 ini ayat 8 sampai 10. Prinsip yang pertama untuk kita menang, Anda bisa catat, adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi. Kita lihat di perikop ini, Paulus hari itu sedang mengunjungi rumah ibadat. Dan ketika dia mengajar, dan dia di situ dapat tantangan. Banyak orang yang tegar hatinya dan diyakinkan, tapi malah mereka mengumpat dan memprotes dan ditegur, Paulusnya ditegur. Nah, Paulus tidak melakukan yang seperti biasa yang dia lakukan. Biasanya dia akan dengan berani terus mengajar, tapi dia lakukan hal yang berbeda hari itu. Di luar dari kebiasaan yang dia lakukan. Dia apa yang dia lakukan? Di situ dicatat, dia meninggalkan mereka yang tadinya biasa dikonfrontasi, biasanya malah khotbah lebih semangat lagi, lebih on fire lagi, tapi disuruh hari itu dia tinggalkan mereka dan dipisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan tadinya dia bicara di publik, tapi hari itu dia mengubah strateginya, beradaptasi dengan keadaan yang ada. Dia mengajar hanya di ruang kecil, yaitu di ruang kuliah Tiranus.
Dan ada perbedaan lagi dari strategi Paulus hari itu, yang biasanya dia ketika mengunjungi kota, biasanya dia tidak lama-lama, dia hanya sebentar saja lalu pindah ke kota lain. Tapi hari itu dia tinggal selama 2 tahun. Dalam perikop itu dikatakan dia tinggal 2 tahun. Dia mengubah strateginya. Tadi yang biasanya konfrontasi dengan orang, dia pisahkan, udahlah daripada ribut sama mereka gitu ya, dan dia pisahkan murid-muridnya yang tadinya dia hanya sebentar saja, dia jadi ngambil keputusan untuk tinggal 2 tahun. Ada perubahan strategi, ada adaptasi yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mendapatkan tantangan. Tapi ketika dia mampu beradaptasi, ketika dia melakukan perubahan, apa yang terjadi? Firman Tuhan itu di ayat yang ke-10 mencatat, hal itu dilakukan 2 tahun sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik yang Yahudi maupun yang Yunani. Ternyata perubahan strateginya itu adalah suatu inspirasi dari Roh Kudus. Dia tidak melakukan strategi yang sama yang biasa dia lakukan, tapi ketika dia melakukan perubahan, adaptasi itu, kita bisa ngelihat dampaknya luar biasa. Dampaknya murid-murid yang tadinya sedikit, yang hanya sedikit itu bisa menjangkau sampai semua penduduk Asia. Alkitab mencatat semua, bukan hanya sebagian, bukan hanya satu bagian saja, bagian yang lain enggak. Dikatakan semua, baik yang orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya itu dijangkau. Ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Paulus. Kita melihat hari-hari ini krisis. Krisis memberikan dampak perubahan yang begitu luar biasa. Hari-hari ini krisis adalah sesuatu, perubahan adalah sesuatu yang pasti, yang nggak bisa ditawar lagi. Bahkan perubahan bukan saja nggak bisa ditawar lagi, tapi perubahan itu bisa terjadi dengan cepat. Perubahan itu tidak bisa lagi diprediksi oleh pikiran manusia biasa. Hari ini bahkan tiba-tiba ada policy yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, kita sudah atur strategi mungkin untuk penjualan kita udah atur strategi untuk rencana bahkan jalan-jalan gitu ya. Beberapa hari ini udah di jalan-jalan, lebaran mau jalan-jalan, tiba-tiba pemerintah membuat peraturan tidak boleh keluar kota, tidak boleh mudik, yang mau liburan juga jadi batal gitu ya, perubahan lagi. Hari-hari ini perubahan adalah sesuatu yang pasti. Perubahan bisa terjadi dengan cepat, perubahan bahkan tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, kita harus punya kemampuan untuk bisa beradaptasi. Orang yang mampu beradaptasi hari ini adalah menjadi orang yang bisa jadi pemenang. Hari ini COVID-19 pandemik memberikan banyak perubahan. Perubahan cara kita beribadah, perubahan cara kita melakukan bisnis, bahkan perubahan cara kita secara pribadi untuk keluar rumah, melakukan meeting, melakukan pertemuan, melakukan banyak hal, itu terjadi perubahan. Individual change membuat strategi berubah, organisasi berubah, komunitas berubah, cara orang melakukan sesuatu berubah, bahkan budaya juga berubah. Hari ini nggak bisa kumpul banyak-banyak orang, kalau ketemu orang harus pakai masker dan segala macam. Hari ini karena kita ibadah online, saya masih bisa bebas tidak pakai masker, tapi kalau ibadah onsite harus pakai masker, khotbah juga harus pakai masker. Yang tadinya nggak biasa harus dibiasakan hari ini. Karena orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan adalah orang yang pemenang. Saya masih ingat ada banyak perusahaan seperti Nokia. Anda mungkin pernah punya handphone Nokia ya. Handphone Nokia dulu dikatakan adalah handphone sejuta umat, karena mungkin dari 10 orang yang punya handphone Nokia, dari 10 orang yang punya handphone, 12 yang punya Nokia gitu ya. Karena semuanya pakai Nokia. Tapi hari ini coba, apakah ada orang yang memakai handphone tersebut gitu ya, merek tersebut? Wah, jarang lagi gitu ya.
nggak ada lagi gitu ya. Karena apa? Karena ternyata perusahaan yang sebesar Nokia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sehingga hari ini perusahaannya menjadi sangat-sangat kecil. Yang tadinya menguasai sebagian besar market yang handphone yang ada di dunia, hari ini tidak bisa bertahan. Hari ini malah menjadi sangat-sangat kecil. Perubahan pasti terjadi hari ini. Perubahan tidak bisa ditebak. Perubahan terjadi dengan cepat. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Seperti Paulus ketika dia menghadapi tantangan, ketika menghadapi perubahan, dia bisa mengambil tindakan yang tepat. Bagaimana kita bisa belajar untuk bisa beradaptasi? Bagaimana kita bisa melakukan berinteraksi dengan perubahan yang terjadi? Pertama, kita harus belajar to let go the past. Yang lalu udah nggak bisa kita harapkan lagi. Anda mungkin berharap bisnis pengen kayak waktu lalu, strategi seperti waktu lalu, keadaan seperti waktu lalu, udah nggak bisa. Hari ini kita harus secara sengaja melepaskan masa lalu. Mungkin ada harapan seperti yang lalu-lalu. Saya mau katakan, hari-hari ini perubahan terjadi begitu cepat. Dan hanya orang yang mau beradaptasi dengan yang baru, itulah yang akan jadi pemenang. So, let go the past. Mungkin Anda sukses dengan strategi Anda di masa lalu. Cuma hari ini strategi Anda di masa lalu tidak bisa diandalkan hari ini. Yang pertama ketika kita mau beradaptasi adalah ketika kita mau melepaskan masa lalu kita. Melepaskan hal-hal yang lalu yang mungkin sudah sukses, sudah berhasil, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Strategi yang mungkin bekerja, udah let go the past. Karena itu mungkin tidak akan kembali lagi. Yang kedua, kalau kita mau beradaptasi, kita harus embracing the new. Mau mulai melihat strategi-strategi baru. Mau mulai belajar hal-hal yang baru. Buat Anda yang bisnisnya hari ini mungkin secara buka toko, secara tradisional, hari-hari ini pelanggannya nggak datang ke toko Anda. Anda harus belajar buka online, belajar buka aplikasi, belajar untuk foto produk, gitu ya. Banyak hal-hal yang baru, strategi-strategi yang baru yang Anda harus pelajari. Nah, mungkin Anda adalah jemaat Tuhan yang nggak mau belajar hal-hal yang baru. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, lepaskan strategi yang lama dan belajar yang baru. Belajar sama anak-anak Anda, beri kesempatan kepada generasi yang baru, supaya Anda punya strategi yang segar, strategi yang baru. Karena ketika kita tidak mau melepaskan yang lama, kita tidak mau embracing the new, hal-hal yang baru kita tidak rangkul, kita tidak akan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Dan ketika kita tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan, kita pasti akan kalah. Situasi bisa berubah, tapi pilihan kita untuk bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru ini akan menjadikan kita seorang pemenang. Tergantung kita respon hatinya seperti apa. Jadi mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Paulus aja mau beradaptasi dengan yang baru. Kalau kita semua mau beradaptasi dengan strategi yang baru, saya percaya Tuhan akan berkati setiap langkah kaki kita. Lalu yang kedua, apa yang diperlukan untuk kita bisa menang melawan krisis? Amsal pasal 4 ayat 6 berkata begini, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Yang kedua yang kita perlukan untuk kita menang melawan krisis adalah memiliki hikmat. Ya, karena kalau kita memiliki hikmat, maka di sini dikatakan maka kita akan dipeliharanya. Bukan hanya dipeliharanya, tapi kita akan dijaganya. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu beda dengan pengetahuan. Ada orang yang punya pengetahuan tapi kurang hikmat sehingga taunya banyak tapi tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia tahu.
Hikmat adalah ketika Anda punya pengetahuan dan bisa mengaplikasikan teknologi yang tepat, strategi yang tepat, cara yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, sehingga Anda bisa melakukan setiap pengetahuan yang Anda punya itu dan mengaplikasikannya dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Ingat loh, tahu banyak bukan berarti berhikmat, tapi orang yang berhikmat itu perlu pengetahuan yang banyak. Jadi kalau Anda ingin memiliki hikmat, yang pertama harus terus mau belajar. Nah, setelah Anda belajar, Anda baca, search Google, search YouTube atau apapun, baca buku gitu ya. Minta doa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan strategi yang tepat kepada usaha Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda di dalam perubahan yang terjadi ini. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi setelah kita baca firman Tuhan, di sini malah dikatakan permulaan hikmat itu mulanya dari apa? Takut akan Tuhan, bukan dari baca buku dulu gitu ya. Kita takut sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan, lalu kita perlengkapi diri kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan strategi yang baru di dalam kehidupan kita. Hikmat itu diperlukan di masa yang begitu banyak perubahan, di masa yang hari ini sulit sekali, di masa yang tidak bisa ditebak lagi. Kita perlu hikmat Tuhan. Ada 3 hal, 3 hikmat yang Anda perlu minta. Yang pertama adalah hikmat kepekaan. Ketika Anda melihat situasi ya, situasi kelihatannya di luar itu seperti mungkin kayak A gitu ya. Tapi ketika diteliti-teliti ternyata bukan A, ternyata skenarionya skenario B atau skenario C. Karena perubahannya begitu cepat, orang tidak bisa lagi ditebak, keadaan tidak bisa lagi diduga gitu ya. Jadi apa yang kelihatan di luar, hikmat yang Anda punya atau pengertian Anda miliki sangat-sangat terbatas gitu ya. Sehingga Anda nggak bisa ngerti gambaran dari ujung sampai ujung gitu ya. Yang mendalam nggak bisa ngerti lagi gitu ya. Anda perlu kepekaan. Kepekaan untuk bisa melihat situasi. Kalau ini terjadi, hal A terjadi, runtutannya apa, domino efeknya apa. Anda minta Tuhan berikan saya hikmat, bukan hanya untuk bisa melihat keadaan hari ini, bukan hanya bisa meneropong apa yang terjadi di permukaan, tapi bisa ngelihat sampai ke dalam. Anda berdoa untuk hikmat yang pertama. Tuhan, setiap pagi Anda bangun, minta Tuhan berikan saya hikmat kepekaan. Kepekaan untuk bisa melihat dan membaca situasi yang ada. Yang kedua, Anda minta hikmat apa? Minta hikmat ketelitian. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang menjadi jahat. Karena kebutuhan yang mendesak. Karena hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan atau menghalalkan segala cara, dan orang itu mungkin ada di sekitar Anda ketika Anda bisnis, ketika Anda melakukan transaksi, ketika Anda bahkan melakukan pelayanan. Minta sama Tuhan kasih ketelitian untuk bisa membaca kepribadian seseorang, ketelitian untuk bisa membaca kontrak, ketelitian untuk ketika kita berdeal secara bernegosiasi dengan orang. Minta hikmat Tuhan, bukan hanya peka sama situasi yang ada, tapi teliti ketika melihat, ketika membeli barang, ketika melakukan negosiasi, ketika melakukan pelayanan, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Minta hikmat Tuhan untuk bisa memberikan itu semua di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, minta hikmat Tuhan untuk apa? Untuk tuntunan ilahi. Ya, jalan Tuhan bukan jalannya kita. Pikiran Tuhan bukan pikirannya kita. Oleh sebab itu kita harus takut sama Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita hikmat dan bimbingan. Saya masih ingat suatu hari gitu ya. Saya waktu itu masih seorang pengusaha. Hari ini saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu saya masih usaha dan saya sedang negosiasi gitu ya. Sedang negosiasi satu deal gitu ya. Ketika dalam negosiasi itu saya berdoa tentunya.
Dan untungnya lumayan tuh, lumayan besar. Tapi ketika saya berdoa, Roh Kudus sudah kasih saya warning, jangan ambil deal ini. Emang untungnya lumayan, tapi jangan ambil deal ini. Saya berpikir, saya coba lihat gitu. Waktu itu ya Roh Kudus suaranya kan lembut gitu ya, kita nggak bisa sampai gimana banget, tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan bisa dengar. Nah, dengar dengan taat itu ada beda, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Anda dengar harus belajar taat ya. Oleh sebab itu belajarlah dari kesalahan saya ya. Ketika saya dengar Roh Kudus, saya lihat lagi dealnya. Hari itu perusahaan saya butuh sekali uang, dan profit itu pasti akan mencukupi kebutuhan saya bahkan sampai berkelebihan. Singkat cerita, saya taken itu deal, tapi ujungnya ternyata orangnya tidak bayar, Bapak Ibu sekalian. Ada dalam pikiran kita, ketika kita pikirin jalannya semua, kayaknya dealnya bagus banget. Rasanya tidak bisa ditolak. Tapi kalau Roh Kudus sudah berkata, sudah berbicara, sudah berfirman, kita harus punya ketaatan. Amin. Jadi dengar, dan kedua taat. Supaya apa? Tuntunan ilahi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini percaya sama saya, kita udah tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa memberikan kita kepeka akan situasi yang terjadi. Untuk bisa lihat ketelitian yang terlebih lagi, untuk bisa memberikan kita strategi, tuntunan ilahi untuk hal-hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, beradaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, minta pewahyuan Tuhan. Pewahyuan atau revelation. Amsal pasal 29 ayat 18 berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi kita bisa melihat bahwa pewahyuan itu penting di dalam kehidupan kita. Pewahyuan itu apa? Sesuatu yang disingkapkan. Revelation. Wahyu itu artinya sesuatu yang disingkapkan. Apa yang mata kita lihat secara nyata di dunia ini gitu ya. Tapi di dalam roh Tuhan bisa menyingkapkan sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih luar biasa. Hikmat sama wahyu ini berjalan bersama-sama. Amin. Ketika kita membaca pengetahuan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan memberikan tuntunan ilahi, lalu ada sesuatu yang Tuhan singkapkan. Mungkin bukan keadaan hari ini, tapi keadaan yang di masa yang mendatang. Minta sama Tuhan untuk pewahyuan itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 hal pewahyuan yang saya doa setiap hari sama Tuhan. Saya minta Tuhan berikan saya satu pewahyuan ya, satu kemampuan. Yang pertama untuk bisa melihat lebih jauh, to see farther. Karena wahyu berbicara sesuatu yang dilihat. Untuk saya bisa melihat ini jangka panjangnya akan seperti apa. Dengan perubahan yang begitu banyak terjadi, dengan perubahan yang begitu dinamika yang begitu dinamis terjadi di dalam hidup saya, di dalam gereja yang saya layani, di dalam usaha yang mungkin Bapak Ibu lakukan, di dalam kota di mana Anda tinggal, di negara Indonesia ini yang sedang terjadi, dan kalau Anda bisnis di luar negeri, tren bisnis apa yang terjadi di luar negeri, Anda bisa melihat jauh lebih jauh. Bukan hanya 1 bulan ke depan, tapi bisa bertahun-tahun ke depan. To see farther. Dan untuk itu, Anda nggak cukup untuk bisa memiliki hikmat Tuhan. Anda perlu God's revelation, pewahyuannya dari Tuhan yang Tuhan berikan. To see farther. Yang kedua, to see deeper. Untuk bisa melihat jauh lebih dalam dari isu yang kita sedang selami hari ini. Saya belajar, saya melayani di Surabaya, di gereja yang begitu dinamis, gereja yang banyak cabang di luar kota, dan saya punya kapasitas untuk melayani sebagai salah satu pemimpin di sana. Saya belajar ketika melihat masalah, bukan hanya melihat masalah yang ada di luar. Kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa menyingkapkan
apa yang terjadi di dalam. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara dengan orang-orang tertentu, mereka hanya cerita hal-hal yang menurut pendapat mereka, atau sesuatu yang mereka ingin ungkapkan kepada kita. Tapi ada rahasia-rahasia yang tidak mau atau tidak bisa disingkapkan kepada kita semua. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ketika saya deal dengan orang, ketika saya bernegosiasi, ketika ketemu banyak orang, berikan saya pewahyuan, berikan saya rahasia yang hari itu mereka sedang simpan dan tidak mau ketahuan. Kalau itu adalah sesuatu yang Kau mau koreksi lewat kehidupan saya, nyatakan itu di dalam kehidupan saya. Kalau ada dosa yang mau disingkapkan, berikan saya pewahyuan itu untuk bisa neropong lebih dalam, sehingga saya bisa menjadi alat untuk bisa membuat hidupnya menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, pewahyuan, dan ini nggak bisa didapatkan dari buku, Bapak Ibu sekalian. Ini didapatkan dari hubungan kita yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa berbicara dalam kehidupan kita dan memberikan pewahyuan-pewahyuan itu. Belajar untuk bisa lihat lebih jauh, belajar untuk bisa lihat lebih dalam, belajar untuk bisa jauh lebih lebar gitu ya. Dampaknya bukan hanya untuk diri kita pribadi, karena setiap perubahan yang terjadi dari diri kita itu berdampak buat, kalau Anda sudah berkeluarga, sudah pasti berdampak kepada istri Anda, kepada anak-anak Anda, jadi kepada keluarga Anda, pasti berdampak dengan keluarga besar Anda. Kalau Anda melayani, pasti Anda akan berdampak kepada tim Anda yang Anda pimpin gitu ya. Kalau ada ministrinya lebih besar lagi, akan berpengaruh kepada ministri yang lebih besar, tergantung dari kapasitas Anda. Dan kalau Anda punya bisnis atau Anda karyawan, setiap keputusan Anda itu memberikan ripple effect kepada kiri kanan yang ada di sekitar Anda. Dan belajar untuk bisa melihat jauh lebih lebar dari apa yang Anda bisa lihat hari ini. Jadi mata kita tuh jangan hanya ke kita aja gitu ya. Tapi minta pewahyuan dari Tuhan supaya bisa melihat jauh lebih lebar. Dan yang terakhir, untuk minta pewahyuan dari Tuhan untuk bisa melihat semua yang terjadi itu jauh lebih dekat. Bisa merasakan. Saya doa demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau orang, tim saya, atau jemaat, atau bahkan orang-orang, teman-teman yang ada di sekitar saya, itu cerita sesuatu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, biar saya bisa merasakan apa yang mereka alami, apa yang mereka gumuli. Banyak dari kita tidak bisa menjadi jawaban karena kita terlalu jauh di atas. Kita tidak connect dengan kebutuhan yang mereka alami atau kebutuhan yang mereka sedang rasakan hari itu. Tapi kalau Anda dekat sekali dan merasakan masalah mereka seperti Anda merasakannya sendiri, Anda bisa memberikan jawaban dan solusi. Minta pewahyuan sama Tuhan, supaya Anda bisa dapat pengalaman itu. Supaya Anda bisa merasakan, oh maksudnya dia begitu ya. Bukan menghakimi, tapi merasakan apa yang mereka rasakan. Melihat dari kacamata Tuhan, karena Tuhan itu kan dekat sama kita. Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita pakai, karena Roh Kudus ada bersama-sama kita gitu ya. Dan merasakan sedekat demikian. Dan kalau kita mendekatkan jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan mungkin pergumulan yang ada, saya percaya jalan keluar, menang terhadap krisis, itu dengan mudah kita bisa hadapi bersama. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menang melawan krisis, kita harus mampu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, kita minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, kita minta hikmat Tuhan. Yang keempat, apalagi? Apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa menang melawan krisis? Yang keempat adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang keempat yang kita harus miliki untuk kita bisa menang melawan krisis adalah kemampuan kita untuk bisa
berkomunikasi. Berkomunikasi maksudnya bukan hanya berbicara, tapi lebih banyak mendengar. Bukan hanya belajar mendengar, tapi belajar juga menahan emosi atau menahan amarah. Perubahan begitu banyak. Dan banyak dari kita, saya bilang banyak, sebenarnya sesungguhnya semua orang, termasuk kita, termasuk Anda, termasuk saya, kita semua, tidak suka perubahan. Dan ketika perubahan yang terjadi, karena kita tidak suka, itu pasti berdampak kepada emosinya kita. Ini mau jalankan ini, loh ini kok berubah lagi, loh ini kok berubah lagi, kok nggak sama ya seperti dahulu. Nah udah pasti itu membuat emosi kita yang tadinya stabil, itu jadi tidak stabil. Krisis hari ini begitu berat, sehingga semua orang yang stabil sekalipun bisa-bisa jadi tidak stabil. Kalau orang itu tidak ada di dalam, tidak akan berakar dengan firman Tuhan yang kuat, tidak berakar dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan, udah pasti yang stabil jadi tidak stabil. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan tips, memberikan kita langkah praktis, belajar untuk bisa menahan emosi Anda. Dalam perubahan yang begitu banyak, setiap orang perlu didengarkan. Amin. Oleh sebab itu, belajarlah menahan emosi Anda dan belajar untuk bisa mendengar lebih banyak keluh kesah dari tim Anda, dari keluarga Anda, istri, anak-anak, ya, suami, mertua, orang tua. Kalau Anda memimpin perusahaan, dengarkan keluh kesah dari karyawan Anda, keluh kesah dari supervisor Anda, bos Anda. Walaupun bos juga punya masalah karena masih manusia. Belajar mendengarkan lebih baik. Kemampuan Anda mendengarkan hari ini menentukan apakah Anda menjadi seorang pemenang di dalam masa krisis. Ketika Anda bisa mendengarkan, bisa menahan emosi, dan yang ketiga kalau Anda bisa memberikan instruksi yang tepat di masa perubahan ini, kemenangan akan menjadi milik kita semua. Perubahan begitu banyak sehingga policy juga banyak berubah. Apa yang hari ini Anda sampaikan mungkin nggak laku lagi atau tidak berefektif lagi di dalam 1 hari, 2 hari ke depan. Karena apa? Karena memang perubahannya banyak. Oleh sebab itu, semakin besar perusahaan Anda, semakin sering Anda harus berkomunikasi dan mengkomunikasikan perubahan ini kepada tim yang Anda pimpin. Semakin banyak ngobrol, banyak dengarkan, banyak berikan instruksi, banyak berikan masukan, banyak berinteraksi, lalu belajar untuk sabar, belajar untuk bisa semuanya ini kan resah istilahnya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika mereka resah, Anda bisa menenangkan. Anda menjadi orang yang stabil karena Anda adalah orang yang berakar kepada kebenaran firman Tuhan. Anda yang bertumbuh dewasa dalam hadirat Tuhan. Disitulah Anda akan jadi pemenang. Jadi tingkatkan kemampuan Anda mendengar. Tingkatkan kemampuan Anda berbicara, memberikan instruksi dengan sabar, menahan emosi yang tepat sehingga Anda bisa membawa solusi kepada tim yang Anda pimpin. Kemampuan berkomunikasi sangat penting di masa-masa seperti ini. Amin. Yang kelima, ya saya percaya Anda semua diberkati. Yang diberkati katakan amin. Ya, ada beberapa poin lagi yang saya ingin sampaikan. Yang kelima adalah ketenangan. Katakan sama-sama saya ketenangan ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 berkata demikian, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jadi payah dan usaha menjaring angin. Amin. Jadi kalau kita tenang di dalam Tuhan, saya percaya kita bisa membangun. Orang yang galau, orang yang khawatir, orang yang pikirannya kacau, semrawut gitu ya, nggak bisa tenang, pasti akan membuat lebih banyak kesalahan. Hari ini saya berdoa Anda bisa tenang
Despite what happened, walaupun apa yang terjadi di sekeliling Anda, damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada masalah. Tapi damai sejahtera dan ketenangan itu bisa ada dalam kehidupan kita karena Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang bertata, Roh Kudus yang memberikan janji kemenangan dalam kehidupan Anda itu lebih besar di dalam diri Anda dibandingkan masalah yang ada di sekitar Anda. Amin. Jadi damai sejahtera dan ketenangan itu sangat penting ketika kita ingin menjadi seorang pemenang hari ini. Firman Tuhan di Pengkhotbah berkata, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 jerih payah dan usaha menjaring angin. Maksudnya apa? Jangan gerasa-gerusu Bapak Ibu sekalian. Jangan terburu-buru. Jangan langsung, harus ini. Jangan bereaksi terhadap situasi yang mungkin hari itu terjadi dan Anda mengusahakannya, kayak gini-gini. Tenang aja, tenang. Jadi, apa yang firman Tuhan ini ajarkan? Ketika perubahan terjadi, ketika Anda merasakan dampak ini, yang Anda harus lakukan adalah bukan khawatir, bukan panik, dan langsung mengambil keputusan. Tapi saya mau mengajak Anda ketika ini terjadi, ambil waktu, mungkin Anda harus menyendiri, masuk ke dalam ruang doa Anda. Anda perlu berlutut, mencari hadirat Tuhan, berdoa. Ada yang perlu hanya 5 menit untuk dia penuh dengan damai sejahtera, dan Tuhan berikan strategi demi strategi. Tapi jangan membuat strategi atau keputusan ketika Anda marah, ketika Anda khawatir, ketika Anda takut. Tapi buat keputusan berdasarkan janji Tuhan, buat keputusan berdasarkan ketenangan di dalam Tuhan, dan ketika Anda bisa lakukan itu, saya percaya Anda akan dihindarkan dari keputusan-keputusan yang salah. Belajar tenang, belajar masuk hadirat Tuhan. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang perlu seharian, ada yang perlu menyendiri. Ada yang perlu retreat ke rumah doa, karena masalahnya atau problemanya begitu berat. Tapi ambil waktu untuk berdiam diri, membaca firman Tuhan, berdoa syafaat, dan berpuasa jika perlu, supaya hati Anda ini tenang. Melangkah berdasarkan janji Tuhan, melangkah berdasarkan perintah Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda lakukan itu, kita bisa semua keluar jadi pemenang di masa krisis seperti ini. Amin. Jadi tetap tenang. Ketenangan ketika percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Yang berikutnya, yang ke-6. Kedewasaan. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Dikatakan gini, tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Yang ke-6 yang kita perlukan untuk bisa menang melawan krisis adalah kedewasaan. Krisis adalah jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita seorang yang dewasa, seorang yang lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi makanan keras hanya untuk orang dewasa yang panca inderanya terlatih supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Krisis bisa mendewasakan kita atau bisa menjadikan kita orang yang kecewa dan sakit hati.
Saya tidak mau memilih menjadi orang yang sakit hati. Saya tidak mau memilih orang yang jadi kecewa sama Tuhan, kecewa akan keadaan. Tapi saya memilih menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang lebih dewasa melewati krisis ini. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit untuk kita jalani. Tapi saya percaya ketika kita nanti, suatu hari nanti, ada di suatu saat kita akan bercandain soal ini. Karena apa? Karena ternyata krisis yang kita lalui ini nggak ada artinya lagi. Amin. Saya ini seorang pesepeda, Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin saya baru saja menyelesaikan satu trek dari Pasuruan menuju Bromo. Cukup berat, bukan cukup berat, sangat berat Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini kali kelima saya pergi di dalam satu rute yang sama. Saya masih ingat pertama kali saya jalanin rute ini. So ketika saya latihan gitu ya, rutenya 40 kilo dari Pasuruan itu sampai ke puncak Bromo, 40 kilo dan tanjakannya cukup tinggi, 200 meter, 2 kilo nanjaknya ke atas, 2000 meter, 2000 meter. Jadi nanjaknya 2 kilo ke atas Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tinggi sekali, curam sekali. Di perjalanan saya yang pertama, saya habis-habisan Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya sampai seminggu, perlu waktu seminggu untuk bisa recover, untuk bisa sehat kembali, pulih kembali setelah perjalanan itu. Karena kaki sakit semua, badan sakit semua, pinggang sakit semua. Hari itu saya habis-habisan gitu ya. Kecapean, kram berkali-kali, kepanasan, pokoknya menderitanya habis-habisan Bapak Ibu sekalian. Nah kemarin perjalanan saya yang kelima gitu ya. Dan saya renungkan kembali di dalam perjalanan saya yang kelima ini gitu ya. Ketika saya jalanin, saya udah mulai tahu rutenya. Saya udah tahu jalanannya. Saya mengerti, di sini saya harus lakukan seperti ini. Yang ini saya harus lakukan seperti ini. Saya harus stop di sini. Strateginya saya mulai atur dengan baik. Dan saya selesai. Ya capek sih, tapi tidak separah pertama kali saya pergi ke rute yang itu Bapak Ibu sekalian ya. Kali ini saya bahkan pulang masih segar, masih ketawa-ketawa. Hari ini saya masih bisa melayani dengan saya baru stepping ini 2 kali ibadah Bapak Ibu sekalian ya. Untuk pelayanan luar biasa. Jadi nggak kerasa sama sekali. Ya bukan sama sekali lah ya. Kerasa tapi ya dampaknya beda sekali dengan pertama kali. Yang pertama saya babak belur seminggu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang hari ini tidur semalam, hari ini bisa melayani lagi. Kita bisa ngelihat tantangan, proses yang berat, masalah yang sulit ketika dijalanin. Mungkin hari ini kita babak belur. Tapi perlombaan kita bukanlah perlombaan jangka pendek. Perlombaan kita bukan hanya hari ini. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya rancangan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya berdoa untuk kekuatan dari Tuhan, untuk kedewasaan, supaya di dalam setiap krisis kita bisa menyikapinya dengan hati yang dewasa. Jangan pahit hati, jangan kecewa sama Tuhan, jangan menjauh dari pelayanan, dari rumah Tuhan, tapi semakin giat melayani Tuhan. Di masa-masa seperti ini, Tuhan akan mendewasakan kita. Di masa seperti ini, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra, supaya di depan kita bisa berjalan jauh lebih kuat, jauh lebih jauh. Amin. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir. Dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang terakhir yang kita perlukan adalah daya tahan yang tinggi. Ya, daya tahan yang tinggi. Kita harus jadi orang yang ulet, jadi orang yang rajin. Hari-hari ini kalau ditanya, orang nanya sama saya, Pastor, kapan krisis akan berakhir? Saya selalu jawab, saya tidak tahu, tapi rasanya akan cukup lama. Dan ketika kita tahu bahwa perlombaan ini, atau pertandingan ini, atau krisis ini
akan lama, ya, kita perlu daya tahan yang kuat. Kita perlu keuletan. Kita perlu stamina supaya kita bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Nah, supaya kita punya stamina yang kuat, kita harus lepaskan hal-hal yang kita tidak perlukan. Kalau Anda ingin berlomba di perlombaan jarak jauh, Anda tidak mungkin bawa ransel, misalnya lombanya ini lomba lari gitu ya, atau seperti saya tadi sepeda ke gunung, nggak mungkin bawa perlengkapan yang banyak gitu ya, bawa ransel atau apa. Anda bawa yang seminim mungkin, yang membuat perjalanan jadi lebih ringan, yang membuat perjalanan jadi lebih bisa dinikmati. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya belajar gitu ya. Jadi kemarin saya bersepeda gitu ya. Saya bawa botol airnya 1 aja. Jadi kalau ada warung, biasanya saya bawa 2, tapi saya berat ini, saya bawa 1 aja botol airnya. Nanti kalau ada warung, saya berhenti, saya isi aja. Lalu ketika lagi berat banget, saya mulai capek, saya istirahat, berhenti, lihat-lihat pemandangan kiri kanan gitu ya. Jangan lihat jalan terus, apalagi lihat jalannya naik terus udah bikin frustrasi. Ada strategi-strategi yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan jangka panjang. Ada hal-hal yang dulu harus kita miliki, harus kita punya, harus kita lakukan, tapi masa seperti ini tidak bisa lagi kita lakukan. Tidak harus kita bawa dalam kehidupan kita. Ya sudah, harus dieliminasi. Bagus sih kalau saya punya 2 botol air, tapi hari ini saya cuma bisa bawa 1 botol air. Ya udah, yang botol air yang kedua nggak usah dibawa. Bagus sih kalau hari ini bisa liburan seperti dulu, tapi masa-masa seperti ini udahlah, lebih baik tabung uang Anda supaya Anda bisa berlomba jarak jauh. Bagus sih beli baju seperti dulu, misalnya kalau Anda hobi baju atau hobi apapun juga, tapi hari-hari seperti ini lebih baik berhemat dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bukan yang nice to have gitu ya, baik untuk dimiliki. Hari ini kita perjuangannya jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita punya strategi jangka panjang. Kita punya keuletan jangka panjang. Kita punya kerajinan jangka panjang. Kita punya perspektif jangka panjang. Supaya kita bisa sama-sama mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya berdoa untuk krisis ini cepat berlalu. Betul? Amin Bapak Ibu sekalian, cepat berlalu. Tapi kalau sampai lama, saya pun masih menjadi seorang pejuang yang terus berjuang untuk bisa mencapai kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita siapkan yang terbaik. Saya nggak tahu kebutuhan personal dari Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya Tuhan menjanjikan kemenangan buat kita semua. Orang-orang yang setia, orang-orang yang ulet, orang-orang yang mau bekerja keras, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan di masa krisis seperti ini. Orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Orang-orang yang masih mau melayani dan memberikan hidup mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti itu pasti akan diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita tutup firman Tuhan ini. Saya mau meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang tahu segala kebutuhan dari setiap jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Firman Tuhan hari ini kiranya memberikan rema, memberikan pewahyuan, memberikan jalan keluar buat hidup mereka. Hamba-Mu berdoa firman Tuhan ini memberikan satu framework sehingga mereka punya solusi-solusi yang praktis yang mereka bisa lakukan lewat usaha mereka, lewat pelayanan mereka, lewat apapun yang mereka lakukan. Biar firman Tuhan hari ini ya Tuhan, yang disampaikan dengan sederhana, lewat pemikiran manusia dan juga hembusan kuasa Roh Kudus itu, yang hari ini disampaikan ya Tuhan, bisa memberikan dampak yang lebih dahsyat lagi, memberikan practical steps, langkah-langkah yang praktis, supaya setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini menerima jalan keluar, terobosan, mujizat, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba-Mu percaya dan meteraikan setiap firman Tuhan. Hari ini, dimanapun Anda berada, dengan kebutuhan apapun, sampaikan doa-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Kau dengarkan doa anak-anak-Mu. Berkati mereka, jawab kebutuhan mereka, berkati dengan berlimpah-limpah. Apapun yang ada di pikiran mereka, Kau sanggup memberikan lebih ya Tuhan. Dan hari ini, biar berkat-Mu ada di dalam setiap rumah tangga, demi keluarga, dan juga usaha yang dijalani oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini hari ini. Dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk bisa mengangkat tangan Anda dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan dibuat berhasil. Pada saat engkau masuk, engkau berhasil. Pada saat engkau keluar, engkau akan diberkati. Engkau seisi keluargamu, rumah tanggamu, usahamu akan diberkati. Penuh dengan berkat, iman, pengharapan, dan kasih setia dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat ini katakan, amin.